Itu awas tentang This call is now being Oke. recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Oke, hari ini kita memasuki pelajaran PJOK kembali ya. Sebelum kita memulai Ya Bu. pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Coba dulu anak ibu Tengku, pimpin doanya nak. Oke Bu. Sebelum kita memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak ibu Tengku. Ya Bu, Oke. sama-sama. Sebelum itu, ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya nak ya. Didengarkan namanya. Fahri, Hadir Bu, belum. Hadir Bu. Tengku Rizky, Hadir Bu. Bagus. Ismi, hadir. Hadir Bu. Ismi ada? Suaranya nak? Coba. Hadir Bu. Ya, bagus. Agus. Hadir Bu. Oke, baik. Adam. Hadir Bu. Ya, Gevira. Hadir Bu. Ya, bagus. Zahra. Hadir Bu. Nadia Amanda. Nadia hadir? Nadia? Oke. Devin. Hadir Bu. Oke. Zahra hadir. Suaranya nak. Mikrofonnya dihidupkan. Zahra, mikrofonnya. Hadir Bu. Oke, terima kasih anak ibu. Oke. Walaupun kita pada saat ini Bu, nama saya panggil Bu. apa, Nak? Oh ya, Duan. Oke, Ibu terlupakan. Maaf ya, Duan. Duan hadir. Nama saya juga Bu. Duan. Nama saya juga. Wisnu. Nama Oke, saya juga Bu. Ya, makasih Tisal. Ya, masih banyak bergabung ya. Oke, makasih sudah mengingatkan Ibu. Ella hadir ya. Baru bergabung. Iya Bu, hadir Bu. Oke, udah. Semua udah Ibu sebutkan namanya kan? Oke, kita lanjutkan Udah, Bu. kembali ya, Nak. Sudah. Oke, kalian mengetahui kan nak, pada saat ini kita sedang dilanda ke pandemi atau virus corona. Jadi Ibu harapkan ya nak, dimanapun berada, apapun yang kalian lakukan di luar sana, tetap menjaga 3M. Ya. Kesehatan. 3M yaitu memakai masker, ya, terus mencuci Menjaga jarak. dengan air yang mengalir Mengalir. dan menjauhi kerumunan. Bagus. Oke. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu. Apa kalian masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu? Coba, siapa yang bisa? Pembelajaran kita minggu lalu apa nak? Materinya nak? Senam lantai Bu. Lantai Bu. Yang lain? Senam irama. Ya bagus, coba Zahra. Apa Zahra? Senam irama. Ya, senam irama. Bagus. Jadi minggu lalu kita mempelajari senam irama. Tolong ya nak, pada saat pembelajaran berlangsung, kamu jangan mematikan kameranya ya. Ya fokus. Iya Bu. Oke. Agar pembelajaran kita jalan dengan lancar. Ya. Oke. Pembelajaran kita minggu lalu senam irama. Hari ini kita mempelajari tentang
narkoba. Sebentar ya, Ibu bagikan poin-poinnya. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Narkoba. Semua sudah pasti tahu ya, narkoba ya? Tahu lah, Bu, banyak di sini. Oh, bagus. Tahu, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, kamu lihat di layar. Kamu tahu itu siapa? Lucinta Luna, Bu. Lucinta Luna. Lucinta Oh, Luna. berarti semua kenal ya? Kenal lah, Bu. Ya, bagus. Berarti memang Lucinta Luna ini artis yang lagi viral saat ini. Nah, kita masuk lagi ya, Nak ya, ke pembelajaran kita tentang narkoba. Jadi, Nak, sebelum kita masuk ke materi inti kita, Ibu mau menjelaskan sedikit. Lucinta Luna ini dulu setahun yang lalu pernah masuk penjara. Ya, masuk penjara karena kasus narkoba. Ya, sabu. Sabu tahu kan? Sabu-sabu. Sabu. Ya, Yang kayak bagus. garam itu kan. Jadi Sabu. Ibu, akibat Ya kayak garam tuh. narkoba tersebut dia di penjara selama 1,5 tahun dan semua harta bendanya habis, ya Nak. Terus ini job-job dia di TV pun tidak ada lagi. Semua prestasi yang diraih dia terputus hanya gara-gara narkoba. Jadi anak ibu harapkan, kan kalian ini udah SMA, di mana masa-masa remaja itu kan emosinya bergejolak ya. Jadi ibu harapkan Nak, dengan adanya gambar ini ya, kalian itu harus menjauhi ya Nak. Motivasi ibu pagi ini, jauhi narkoba Nak, supaya hidupmu cerah ya Nak ya. Jangan kayak Lucinta Luna hanya gara-gara tabu ya, semua prestasinya jadi terhambat. Mengerti sampai di sini anak ibu? Mengerti, Bu. Ya, jadi motivasi ini jauhi narkoba agar hidupmu Siap, Bu. cerah. Ya Nak? Oke. Siap, Bu. Siap. Ibu anggap kalian mengerti sampai di sini ya. Selanjutnya kita masuk ke materi inti kita, yaitu cobalah dulu anak ibu Adam. Ada Adam? Bu. Bacain dulu Nak, yang di layar kamu, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu menguraikan pengertian jenis-jenis, ciri-ciri pemakai narkoba, dan bahaya pengguna narkoba. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu mengidentifikasi perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok berbentuk tentang peraturan perundang-undangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkoba dan psikotropika. Oke, terima kasih anak ibu Adam sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi anak ibu, pembelajaran kita hari ini akan ibu sebutkan langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini akan ibu sebutkan. Jadi pertama itu nanti kalian akan ibu tampilkan sebuah video terkait materi kita tentang narkoba. Jadi di situ nanti kalian akan mengamati sebuah video tersebut. Setelah itu kalian tuliskan secara berkelompok di LKPD yang udah ibu bagi semalam ya Nak, sama bahan ajar yang sudah ibu bagikan semalam 1 hari sebelum kita daring ini. Ya, kalian kan udah ibu bagikan LKPD-nya kan Nak? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. jadi nanti semua yang kamu amati di video itu kamu tuangkan di dalam LKPD secara berkelompok.
Setelah itu nanti kamu presentasikan. Ya, Ibu harapkan satu kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil belajarmu. Setelah itu akan kita diskusikan dan melakukan tanya jawab. Setelah itu Ibu berikan penguatan dan di akhir kita akan melakukan evaluasi yaitu kuisis ya nak, kuisis dalam bentuk 5 soal. Setelah itu nanti satu orang kawannya memberikan kesimpulan tentang materi hari ini. Oke, sampai situ mengerti nak? Biar kita masuk ke pembelajaran ini. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Coba kamu perhatikan video ini. Video ini ya. Ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin Semuanya. akhirkan keluarga juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Bapak, seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang takdir. Dan terkadang di luar kuasa kita. Kita juga pada mau. Sebentar ya Mas. Masih anak. Mana Pak Hari? Angga? Makan enak? Angga? Hati ya Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga makan dulu. Angga. Angga? Angga ini apa? Malam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya teman Angga. Ngapain kau, Pak? Masuk. Laki-laki ini pikir balas. Tapi yang membantu atau kemana?
Oh iya Bu, dijual. Bagus ya? Masih bagus, boleh coba ya. Oh iya. Berapa harganya Pak? 200. Nggak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh, saya ambil ya. Angga, mau kemana? Angga, apa-apaan Angga? Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi akan terbunuh. Sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita runtuh. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan bersabar bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kita lah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka, dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda dan Dengar ya suara. saya Oke, anak ibu, semua sudah mengamati kan video yang ibu tampilkan tadi? Udah Bu. Oke. Jadi dari video itu ibu akan memberikan satu pertanyaan yang mendasar bagi kalian ya nak ya. Pertama, jenis-jenis narkoba yang ada di video tersebut tadi apa ya? Setelah itu, gimana sih ciri-ciri orang yang pemakai narkoba? Selanjutnya, apa saja bahaya kalau kita menggunakan narkoba ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok ya, ibu akan memberikan sebuah penjelasan singkat tentang narkoba itu agar kalian nanti mengerti mengerjakan LKPD itu ya nak ya. Ya, nampak di layar nak pengertian narkoba? Nampak Bu. Coba dulu Wisnu, bacakan dulu Wisnu pengertian narkoba supaya teman-temannya mendengarkan ya. Coba nak Wisnu. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Udah Bu. Oke, makasih ya Wisnu. Ya. Ya, sama-sama Bu. Itu anak ibu. Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau obat berbahaya ya. Dia bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia, bisa juga dihirup
ataupun disuntikkan dan dapat mengubah perilaku atau suasana hati seseorang. Jadi pengertian narkoba itu sampai di sini mengerti nak? Apa itu narkoba kan? Ngerti Bu. Ngerti. Oke, kita masuk ya selanjutnya. Tahu Bu, ngerti. Ya, yang selanjutnya bahaya penyalahgunaan narkoba. Coba dulu kembali bacakan dulu Ismi. Ismi? Iya, Bu. Coba Ismi ya nak, baca dulu nak, biar dengar teman-temannya. Iya, Bu. Bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu bahaya terhadap fisik, kerusakan fungsi sistem syaraf pusat atau otak, terjadi infeksi angkut otot jantung dan gangguan peredaran darah, gangguan pada paru-paru, sukar bernapas, sesak napas, dan penyakit paru-paru lainnya. Susah buang air besar karena kinerja saluran pencernaan pada lambung usus besar terganggu. Oke, makasih ya Ismi. Ya, Ibu. jadi anak ibu, bahaya-bahaya penyalahgunaan narkoba itu sudah jelas ya. Sangat banyak bahayanya, jadi jangan kamu dekati atau sentuh sekalipun. Ya, bahaya yang terutama itu adalah bahaya terhadap fisikmu. Ya, bisa fisikmu nanti akan kurus ya nak ya. Kayak orang penyakitan gitu ya. Yang kedua, kerusakan fungsi saraf otak. Ya, maksudnya ini nanti kamu bisa gila kalau kamu kecanduan memakai narkoba tersebut. Yang ketiga, terjadi infeksi akut otot jantung dan peredaran darah. Ya, maksudnya jantung kamu itu kalau jantung itu kan tugasnya memompakan darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi jika otot jantungmu berhenti memompakan darah, berarti kamu nggak bisa hidup lagi ya kan? Berarti bisa mengakibatkan kematian ya. Terus gangguan pada paru-paru, ya. Orang yang memakai narkoba biasanya sesak napas. Bukan berarti anak ibu orang yang sesak napas itu pemakai narkoba ya, bisa dibedakan ya. Ya Bu. Nah, selanjutnya susah buang air besar ya. Karena kinerja saluran cerna pada lambung usus besar terganggu. Jadi kamu harus menjauh apapun ceritanya, narkoba itu harus dijauhi. Sampai sini mengerti anak ibu? Penjelasan singkat ibu tentang materi. Mengerti Bu. Ngerti Bu. Oke, kalau sudah mengerti, hari ini ibu tunggu ya nak. 5 menit. Kan semalam sudah ibu bagi LKPD-nya ya. Mudah-mudahan kamu tulis di rumah ya. Jadi nanti ibu bagikan LKPD yang semalam, kamu kerjakan sekarang tugas yang terkait di video tersebut. Kalau kamu kurang jelas, di LKPD itu ada link video tadi, kamu putar terus. Bisa ya nak ibu? Kerjakan sekarang ya. Ibu tunggu Bisa Bu. saja. Oke Bu. Ya, kerjakan. Sambil mengerjakan, ibu akan melihatkan LKPD-nya ya. Bentar ya nak. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan dengan ibu. Ada pertanyaan? Jelas? Nah, ibu lihat di layar kita LKPD yang mau kamu isi ya. Sambil dikerjakan nak. Kelihatan LKPD-nya? Kelihatan jelas. Ya. Jadi nanti ini petunjuk belajarnya kamu baca, terus nanti di sini kamu isi. Ya. Nah, di sini pertanyaan kunci. Nanti kamu klik aja video ini lagi. Setelah itu
Berdasarkan hasil pengamatanmu, isilah ya jenis-jenisnya ya. Setelah itu ciri-ciri pemakai narkoba, dan yang terakhir, coba mikrofonnya di unmute nak kalau tidak berbicara. Setelah itu tuliskan sanksi ya yang didapatkan oleh pengguna narkoba. Cukup jelas nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ibu kira sudah selesai ya LKPD-nya itu. Coba selanjutnya siapa yang bisa satu kelompok aja Ibu suruh mempresentasikan hasil kegiatan kerja kelompok kalian. Siapa? Oke, Fatir, tangan. Fatir. Nama saya Muhammad. Bu. Coba Nama saya Muhammad Ramadan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin melakukan hasil pengamatan LKPD. Coba nak di share screen nak. Ya bagus. Oke, nampak nak di layar? Hasil pengamatan kelompok 1. Nampak, Bu. Oke, bagus. Berdasarkan video narkoba. Fatir. Silakan. Jenis narkoba yang ada di video tersebut adalah ekstasi, yaitu narkoba golongan 1. Ciri-ciri pemakaian narkoba bersifat egois, prestasi sekolah menurun, suka menyendiri, suka mencuri, dan susah diajak bicara. Bahaya penyalahgunaan narkoba. Bahaya terhadap fisik, kerusakan fungsi sistem syaraf pusat atau otak, gangguan pada paru-paru, terjadi infeksi pada jantung. Jika seseorang menggunakan narkoba, dia akan menahan kesakitan, seperti yang terlihat di video overdosis, sehingga masuk rumah sakit, dan lebih fatalnya, orang yang menggunakan dan mengedarkan narkoba bisa dipidana atau dipenjara dan diberikan hukuman mati. Dan undang-undang yang mengatur penyalahgunaan narkoba tersebut terdapat pada nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sekian hasil pengamatan kelompok 1. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih anak Ibu Fatir. Oke, dari hasil pengamatan kelompok 1 tadi yang diwakilkan si Fatir anak Ibu, ada yang ingin bertanya nak? Biar kita mulai diskusi. Saya, Bu. Oke, Agus. Pertanyaan apa itu, Gus? Dengar ya, Fatir ya, pertanyaan si Agus ya. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya. Saya ingin bertanya, apa dampak dari penyalahgunaan narkoba? Oke, apa dampak dari penyalahgunaan atau bahaya ya? Bahaya dari penggunaan narkoba ya? Oke, Ya, Bu. bagus. Yang lain bisa menjawab. Nanti Fatir ya, nanti Fatir sempurnakan ya jawaban orang ini ya. Saya, Bu. Iya, Bu. Siapa itu nak? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Adam. Oke, Adam. Adam. Ya, Bu. Oke, Adam. Bisa kamu jawab nak? Merusak metabolisme tubuh. Satu. Yang kedua? Menjadi pecandu. Ketergantungan obat. Yang lain? Dah, Bu. Oke, itu aja. Yang lain ada menambahkan, anak Ibu? Nggak ada. Oke, dari kelompok 1. Kelompok 1, Fatir bisa menambahkan dari jawaban si Adam? Bisa, Bu. Oke, coba nak. Kamu sempurnakan jawaban dari si Adam. Bahaya penyalahgunaan narkoba adalah bahaya terhadap fisik, kerusakan fungsi sistem syaraf pusat atau otak, gangguan pada paru-paru, terjadi infeksi pada jantung. Nah, bagus. Terima kasih. Jadi jawaban si Fatir tadi dan jawaban si Adam tadi sudah bagus ya. Jadi bahayanya Agus yang pertama tadi bisa merusak fisik kita. Yang kedua tadi dibilang si Adam kecanduan, ya kan?
kecanduan. Yang ketiga, merusak metabolisme tubuh. Yang keempat, kita jadi sesak napas ya. Dan yang terakhir, susah buang air besar. Dari sini mengerti Agus? Sudah paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke, baik. Ya, Bu. Baik. Selanjutnya kita masuk kembali ya. Jadi anak ibu, dari pembelajaran kita tadi, ibu akan menguatkan supaya kalian lebih paham lagi materi kita hari ini ya. Jadi kalian lihat video tentang narkoba ya, kalian saksikan ya. Ariana. Bukannya tadi udah, Bu? Udah kelihatan, Nak? Kelihatan. Oke, dengarkan ya, Nak. Inilah dari semua materi kita dari awal tadi, Ibu kuatkan lagi, anak. Ibu beri penguatan sama kalian supaya kalian lebih paham lagi materi kita hari ini. Disimak ya. Oke, anak ibu, untuk memperjelas materi kita hari ini tentang narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Sebutan lain yang menunjuk pada ketiga jenis tersebut adalah narkotika, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Zat ini dapat memicu penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika. Zat ini dapat memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jenis-jenis narkoba atau narkotika: 1. Narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Narkotika golongan 1 tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya heroin, ganja, sabu, ekstasi, dan lain sebagainya. Narkotika golongan 2 digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir, walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Misalnya, morfin dan fentanyl. Narkotika golongan 3 banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan 3 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya kodein. Jadi, ciri-ciri pengguna narkoba
yaitu 1. Bersifat egosentrik, 2. Prestasi sekolah menurun, 3. Mudah tersinggung, 4. Tidak dapat menjaga kepentingan orang lain, susah untuk diajak bicara, suka menyendiri, suka mencuri, dan disiplin pribadi mengendur. Sedangkan dampak pada fisik pengguna narkoba, gangguan pada saraf sistem, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, tubuh meningkat, gangguan terhadap kesehatan Nggak boleh pergi-pergi. gangguan pada endokrin, penurunan hormon reproduksi, serta gangguan fungsi seksual. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya memakai jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV. Bahaya narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian. Oke, undang-undang yang mengatur tentang narkotika terdapat pada nomor 35 tahun 2009, yaitu pertama dipidana paling 3-4 tahun, dan yang fatal adalah pidana kematian atau hukum mati, terlihat di pasal 133. Terima kasih untuk Oke, anak ibu, sudah jelas hasil dari Jelas, Bu. di PPT tadi? Ya, Bu. Oke, selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya tentang video penjelasan materi narkoba tadi? Saya, Bu. Saya, Bu. Coba buka kameranya. Saya, Bu. Bisa? Ya. Apa itu, Nak? Apakah zat narkoba bisa digunakan untuk kesehatan di bidang kedokteran, Bu? Dan sekali. Yang lain ada mau bertanya? Atau ada yang ingin menjawab pertanyaan si Pisal? Saya, Coba. Bu. Saya, Bu. Ismi. Iya, Oke. saya ingin menjawab pertanyaan dari Fisal. Ya, coba Nak. Narkoba bisa digunakan dalam bidang kesehatan, tetapi dengan dosis tertentu. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan dari jawaban si Ismi? Ada? Oke, nggak ada. Jadi Ibu tegaskan lagi ya. Isal, jawaban Ismi tadi, terima kasih ya Nak Ismi ya. Iya, Bu. Oke, jawaban Ismi tadi sudah betul, tapi Ibu pertegas lagi ya Nak ya. Jadi, tadi pertanyaan Isal, apakah narkoba tersebut bisa dipakai untuk kesehatan? Gitu ya Pisal? Ya Pisal? iya, Bu. Oke, ya. Jadi jawabannya bisa ya. Untuk kesehatan bisa ya Nak ya. Untuk laboratorium juga bisa. Tetapi asalkan memakai aturannya ya, dosisnya tidak berlebih ya. Jadi yang selama ini orang itu menggunakan narkoba itu kadarnya dosisnya berlebih. Jadi makanya dia bisa membuat diri kita lupa diri ya. Begitu ya Nak ya.
Sampai sini mengerti Pisal? Bisa ya, jawabannya bisa. Asalkan pemakaian dosisnya diatur ya, diatur, ditakar gitu, tidak berlebih. Oke, sampai di sini ada lagi bertanya? Biar kita masuk Nggak ada, Bu. ke kuis. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Nak? Oke, Ibu kira kalian sudah mengerti ya, Nak? Jadi untuk Iya, Bu. mengevaluasi pembelajaran narkoba kita hari ini, apakah anak ibu semua sudah paham? Jadi ibu berikan soal pilihan ganda sebanyak 5 ya melalui kuisis. Oke, bisa kita mulai? Bisa ya? Bu. Ntar ya, ibu kirimkan Ya, kodenya ya. Kalian buka dulu kuisis ya. Ntar ya, ibu. Ntar. Hidupkan dulu nak apanya. Dari Google, kalian klik kuisis. Sudah nak? Sudah nak? Udah, Bu, tinggal kodenya. Bentar ya. Bu, kodenya mana, Bu? Bentar dulu. Di laptop ini Bu belum tergabung. Bentar ya, sebentar. 5 menit aja. Bu, saya nggak bisa, Bu. Saya yang bisa aja. Bentar ya. Oke, dari handphone ibu aja ya, bentar ya. Bentar ya, nak. Bentar ya. Oke, kodenya tuliskan. Berapa, Bu? 20. Kodenya berapa, Bu? 20. 20. 20. Baru? 92. 92. 92 ya, Bu? Ya, 9271. Udah itu, Bu? Udah. Nampak? Kayak mana? Gabung ke... Udah masuk, Bu. Berapa, Ri? 92? Ibu dari WA aja ya, udah masuk. Oke. Nah, mulai ya. Ibu lihatkan aja. Ibu tunjukkan dari handphone aja ya, tadi belum terdaftar. Nampak kan nak di layar? Oke, Adam.
Adam peringkat 1, yuk. Ibu tengok ini dari handphone ibu. Dah yuk, cepat. Wisnu kok belum menjawab? Lanjut. Oke, terima kasih anak ibu. Ntar ibu kirim ya. Ya, juara 1 diperaih oleh Adam. Ya, juara 2 Jara dan juara 3 Fahri. Sebentar, ibu lihatkan ya. Bentar ya nak. Maaf ya, nggak bisa. Siapa ibu tadi di laptop. Bentar. Seru Bu, main lagi. Seru? Ya, nanti kita ulang lagi ya. Seru. Gus. Bentar. Udah nampak nak di layar? Mana, Bu? Ini nampak di layar apa nak? Nothing. Apa nak? Ini di layar nampak apa nak? Gak nampak Bu. Nampak Ibu. Apa itu narkoba? Enggak nampak Ibu. Cuma nampak muka Ibu. Ntar ini hasilnya ya nak. Aduh, padahal enak kan tadi. Nampak nak? Nampak di layar? Nampak Bu. Nah, jadi tadi yang juara 1 itu Adam, yang juara 2 tuh Fahri, juara 3 tuh Zahra. Jadi dalam kuis itu kelihatan nak, kalau kalian itu menjawabnya cepat, benar ya. Ya, jadi yang nomor 678 ini ya remedial lah ya nak ya. Jadi untuk remedialnya minggu depan kita masuk pengayaan ya. Kita perdalam lagi materi ini ya untuk Ismi, Agus, Depin. Gak apa-apa nak, kita belajar lagi supaya makin mengerti materi narkoba ini. Nah, yang untuk yang sudah tuntas, kalian nanti akan Ibu instruksikan di rumah secara mandiri mengerjakan membuat sebuah poster tentang narkoba. Ya nak, terus di bawahnya, di gambar bawahnya itu dibuat tulisan slogan tentang narkoba. Sampai sini ada yang bertanya? Jadi dikumpulkan minggu depan ya nak, dibawa ya nanti pas kita. Iya Bu. Ngerti? Ngerti Bu. Seru kan main kuisisnya kan? Wah, seru banget Bu. Ya nanti kita ulang lagi ya. Tadi di laptop Ibu karena belum terdaftar jadi nggak bisa. Ya oke. Selanjutnya nantilah kita main lagi. Nampak nak? Nampak apa Bu? Untuk menutup materi kita hari ini, coba dulu satu orang anak Ibu menyimpulkan materi kita tadi. Zara Bu, Oke Jara. Coba narkoba nak.
Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Jenis-jenis narkoba tersebut antara lain ganja, morfin, kokain, sabu, dan lain-lain. Bahaya dari penyalahgunaan narkoba tersebut adalah merusak fisik, kerusakan fungsi kerja otak, dan gangguan pada paru-paru. Pengguna dan pengedar narkoba tersebut akan dijerat Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 116. Udah Zara? Udah, Bu. Oke, terima kasih ya. Kesimpulan dari sejarah tadi sudah cukup lengkap, sudah mewakili semua materi kita hari ini. Jadi Ibu harapkan anak Ibu ya sudah mengertilah materi narkoba. Jadi kalau sudah mengerti, kalian harus menjauhi barang tersebut ya. Barang tersebut supaya tadi kan di awal kita bilang supaya hidup kita cerah ya, berguna bagi orang lain ya, membanggakan orang tua ya. Jadi dijauhi, jangan didekati. Oke. Jadi materi hari ini berguna di kehidupan kita sehari-hari itu untuk apa, Nak? Supaya kalian itu semua tidak menggunakan barang haram tersebut, menjauhinya ya. Supaya kalian tidak terjerumus ke lembah hitam, apalagi ke dalam penjara. Ya mau ke dalam penjara? Nggak mau, Bu. Narkoba, kedapatan. Nggak mau. Iya, nggak usah ya, dijauhi ya enak ya. Supaya hidup kalian itu, masa depan kalian itu cerah ya. Jadi itulah tujuan kita belajar narkoba hari ini. Sampai di sini ada yang bertanya? Cukup jelas kan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Untuk hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang baru, yaitu tentang lompat jauh. Ya, lompat jauh itu sekilas ya Ibu bahas. Lompat jauh itu kita bahas dengan teknik-teknik dasarnya. Di mana teknik dasarnya itu ada awalan, tolakan, melayang dan mendarat. Jadi udah bisalah kalian baca-baca buku paketnya ya Nak tentang materi lompat jauh. Jadi minggu depan Ibu akan membahasnya secara mendalam lagi. Oke? Jangan lupa ya Nak ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Oke, untuk menutup pertemuan kita hari ini, coba anak Ibu, Tengku Rizky, pimpin kembali doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri meeting rapat ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak Ibu Rizky. Cukup sampai di sini materinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Nah, berarti anak-anaknya silakan kalau mau keluar ya. Oke, anak Ibu keluar. Boleh, Silakan. oke Nak, udah bisa keluar ya Nak dari room. Bisa keluar. Rizky, keluar Nak. Baik.